إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat fa khalaqal arda was samawat وأنزل الماء فأخرج به الحب والزرع والنبات وأمر عباده المؤمنين على ملازمة التقوى وأعمال الصالحات ونهاهم عن الشرك والنفاق وإيقاء المفسدات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المعجزات الباهرات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم هداة الأمات. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama selaku khotib pada hari ini di Masjid Jakarta Islamic Center, saya berwasiat kepada diri saya sendiri serta mengajak hadirin semuanya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Karena takwa merupakan modal utama yang akan memudahkan kita sekalian menyelesaikan segala macam problematika kehidupan dan untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kita perhitungkan sebelumnya. Sebagaimana telah Allah janjikan dalam Al-Quran, Allah telah menyatakan dalam At-Talaq ayat 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan memberikan solusi dari berbagai macam problem yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan limpahkan rizki dari jalan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Demikian juga janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang saya bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu kita baru saja memasuki tahun baru 2013 Miladiyah. Sebagai umat Islam, mari kita jaga momentum tahun baru ini untuk merencanakan kehidupan kita agar kita lebih baik daripada tahun yang lalu. Setiap orang Islam harus punya tekad, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada hari kemarin, daripada tahun kemarin,
maka dia adalah orang yang beruntung karena perjalanan waktu diikuti dengan amal yang baik. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa khasir. Barang siapa yang hari ini, tahun ini masih sama dengan hari kemarin, tahun kemarin, maka dia orang yang rugi karena usia bertambah sementara iman dan amal solehnya mengalami ketetapan, tidak mengalami perkembangan yang kebaik. Lebih buruk lagi, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada hari kemarin, tahun kemarin, maka dia orang terlaknat karena masa kematian semakin dekat sementara iman dan takwanya semakin berkurang. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu mari kita memanage kehidupan ini dengan perencanaan. Kemudian setelah kita planning bagaimana kita mengorganisasikan kehidupan ini supaya sesuai dengan akidah Islamiyah, syariat Islam dan akhlak Islam. Kemudian bagaimana kita aktualisasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama kita selalu kontrol agar kita tidak jauh melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Asr telah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, manusia semuanya dalam kerugian. Para ulama al-tafsir menjelaskan kenapa Allah bersumpah dengan masa. Karena masa banyak sekali terjadi perubahan-perubahan. Masa menjadi iktibar, pelajaran bagi kita semua. Sebagian ulama al-tafsir menyatakan wal asri, demi waktu asar yang sudah dekat dengan ghurub syams menjelang kiamat, maka manusia diingatkan oleh Allah, innal insana fi khusrin. Semua manusia rugi. Wa in kathrat amwaluhu, walaupun hartanya banyak, walaupun kekayaannya melimpah ruah, di mata Allah orang tersebut rugi. Walaupun jabatannya sebagai presiden, sebagai gubernur, panglima, walaupun istrinya banyak dan seterusnya, tetapi di mata Allah rugi. Illalladzina amanu, yang tidak merugi hanyalah orang-orang yang beriman. Disinilah pentingnya kita harus istiqamah untuk senantiasa menjaga iman kita. Bahkan sedapat mungkin iman kita selalu naik dari waktu ke waktu, karena iman selalu mengalami fluktuatif. Al iman yazidu wa yanqus. Iman terkadang naik, terkadang turun. Maka di sini bagaimana kita memprogramkan agar kita dalam tahun 2013 ini iman kita makin baik daripada tahun yang lalu. Iman saja tidak cukup, karena iman sifatnya adalah abstrak yang ada dalam qalbu kita. Maka perlu dibuktikan, diaktualisasikan dalam bentuk wa amilus sholihat, bahwa amal perbuatan kita pun juga harus baik. Ukuran baik bukan ukuran manusia, karena ukuran manusia seringkali berbeda dengan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Seringkali orang membuat suatu standar sukses adalah manakala dia sudah punya rumah, punya mobil, punya jabatan. Ukuran sukses adalah manakala dia terhormat di tengah-tengah masyarakat. Padahal menurut Allah, orang yang sukses adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Maka disinilah pentingnya kita kembali pada aturan Allah, bahwa amal yang soleh adalah implementasi dari akidah yang benar. Kemudian amilus sholihat mempunyai spektrum yang sangat luas, bukan hanya sekedar ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat dan haji. Lebih dari itu adalah juga terkait dengan muamalah yaumiyah, muamalah bainan nas. Maka di sini bagaimana kita implementasi syariat Islam, baik dari segi fikul ibadahnya, ibadah kita benar menurut aturan Allah, Rasulullah, muamalah kita bainan nas juga sesuai dengan aturan syariat Islam, munakahah kita, aturan-aturan yang ada dalam Islam kita tetapkan. Kemudian juga dalam bidang jinayah, hukum pidana kita terapkan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah amilus sholihat merupakan implementasi
dari praktek fiqhul ibadah, muamalah, munakah dan jinayah dalam kehidupan sehari-hari harus kita terapkan. Seringkali kita umat Islam bersikap sekuler. Dalam urusan ibadah kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu muamalah seringkali kita tinggalkan aturan Allah, sehingga cara kita berdagang seringkali tidak mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Praktek riba merajalela di mana-mana, perjudian merupakan kebiasaan sehari-hari, tipu menipu, suap menyuap, korupsi merajalela di mana-mana. Ini adalah bentuk dari sikap sekuler. Karena apa? Ketika hubungan dengan Allah di masjid mereka ikuti aturan Allah ibadah, tapi giliran ke kantor, giliran berdagang, ke pasar dan sebagainya, dia tinggalkan aturan-aturan Islam dalam bidang tijarah, dalam bidang muamalah ini. Maka disinilah bagaimana kita udkhul fi islami kafah, mengamalkan Islam secara total dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ibadahnya, muamalahnya, munakahnya maupun jinayahnya. Kemudian tidak hanya cukup untuk diri kita, tapi juga Allah lanjutkan, di samping beriman dan beramal soleh juga watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, mempunyai kepedulian terhadap orang lain untuk senantiasa mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Seringkali kita hidup dalam modern ini bersikap apatis, permisif, biarkan saja dia berbuat salah asal bukan saya, bukan anak saya. Biarkan saja mereka melakukan kejahatan asal bukan saya, bukan anak saya. Inilah sikap yang tidak benar. Oleh karena itu mari kita kembangkan lembaga amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat punya kontrol sosial agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Mereka harus saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jemaah rahimakumullah, kesabaran di sini sangat luas sekali. As-sabru fi fi'dil ma'murat, bagaimana sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam melaksanakan sholat, sabar di dalam membayar zakat, sabar di dalam berbuat baik kepada orang lain dan seterusnya. Juga as-sabru fi tarkil manhiyat, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kita tidak mau berzina, kita tidak mau berjudi, kita tidak mau minuman keras, karena kita mampu menahan diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu yang menyuruh kepada kejahatan. Juga sabar as-sabru fi muwajahatil, di dalam menghadapi berbagai macam musibah, fi mujil musibah. Maka disinilah sabar bukan hanya dalam musibah, tapi dalam tiga dimensi, fi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat, juga dalam muwajahatul musibah. Oleh karena itu kita melihat sekarang ini banyak orang stres ketika gagal dalam kehidupan. Mungkin ekonominya susah, kemudian banyak di antara saudara kita yang bunuh diri. Bahkan ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya karena kemiskinan. Disinilah pentingnya untuk tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Maka mari kita planningkan, kita rencanakan hidup ini bagaimana untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, senantiasa mereka untuk selalu menumbuh kembangkan iman dalam dirinya. Kemudian juga dalam rangka beramal soleh perlu kita rencanakan bagaimana hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bagaimana besok lebih baik daripada hari ini, dan seterusnya. Kalau perlu kita membuat suatu metrik agar kita tahu perkembangan daripada perbuatan kita. Kemudian juga kita harus kembangkan dakwah Islamiyah untuk melaksanakan tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Terutama sekarang ini di era globalisasi dengan segala macam tantangannya, melalui internet, melalui televisi, melalui radio dan berbagai macam media cetak maupun elektronik, di mana umat manusia seringkali dipengaruhi oleh faham materialisme, sehingga mulai dari bangun tidur sampai akan tidur yang ada dalam benaknya adalah fulus. Memang dalam tinjauan Karl Marx, Marxisme,
bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi manusia hidup adalah untuk mencari kekayaan, mencari materi. Sehingga mulai dari bangun tidur sampai akan tidur selalu mengembangkan bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak. Sementara Sigmund Freud, seorang ahli psikologi, psikoanalisa, menyatakan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh pengaruh seksnya. Tetapi bagaimana kita umat Islam hidup ini dimotivasi untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, agar hidup kita beruntung, tidak termasuk yang rugi, maka konsep Al-Quran telah tegas. Yang pertama adalah iman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga punya kepedulian pada orang lain dengan tawasobil haq dan tawasobil sabar. Ajaran ini bukan hanya berlangsung pada masa Rasul, tapi sampai kiamat pun prinsip-prinsip ini selalu kita tegakkan. Karena umat yang hidup di zaman akhir tidak mungkin akan mendapatkan kebahagiaan hidup kalau tidak mengikuti apa yang dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Imam Malik bin As mengatakan, la yasluhu akhiru hadhihi ummah illa bima salabihi awailuha. Umat yang hidup di akhir zaman tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasa baik kalau mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah yang telah dikembangkan, diamalkan oleh generasi awal Islam. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, kunna nahnu adzalla qaumin fa azanallahu bil Islam. Dulu kami bangsa Arab adalah masyarakat yang hina, masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan terhormat, masyarakat yang dihinakan oleh masyarakat dunia. Berkat Islamlah kami menjadi masyarakat yang diperhitungkan oleh dunia, masyarakat yang maju, yang mutamaddin, yang berbudaya, yang berperadaban. Maka famahma natlubul izzah bi ghairihi adanallah. Kalau kita ingin mencari kebahagiaan lain dari selain Islam, pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sungguh pun kita hidup di era globalisasi dengan tantangannya materialisme yang begitu sangat dominan, pandangan sekularisme, pandangan yang tentang masalah kehidupan dunia yang serba jauh dari agama. Mari kita sebagai muslim komitmen untuk senantiasa menegakkan iman, amal soleh, dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tawasobil haq, tawasobil sabar. Itulah kunci yang paling penting untuk kehidupan kita. Dan ini terutama mari kita mulai dari diri kita sendiri, ibda' binafsik. Kemudian kita kembangkan lingkup yang lebih luas lagi, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Kemudian kita kembangkan lagi seluruh RT, seluruh RW, seluruh kelurahan, sehingga menjadi qaryah thayyibah. Kalau setiap kelurahan mengembangkan prinsip-prinsip iman, amal soleh, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar, maka pasti akan menjadi baldah thayyibah. Disinilah pentingnya kita mulai dari diri kita, sehingga nanti akan terwujud baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan hidup kita bermanfaat, akhirnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum wa rafa'antu akhirur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi bashar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah sallallahu ala nabiyyin qadima faqala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima fajibullahi ila ma da'akum wa sallu wasmadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal musliminat al ahya minhum wal amwat
Allahumma ansur man nasruddin wakhdhul man khadhalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah tajri fiha ahkam sunnah hayy qayyum. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal wabaa'a wal qahta wasyil mihan ma dhahara minhu ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.